Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adion Channel, kembali lagi di Bidi Boy Bre. Karena kita mencoba dua siaran. Jadi nanti di situ selama ini untuk Bidi Boy Bre di Primer ya, untuk yang Adion Channel live ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat pagi. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, oke bre semuanya. Semoga hari ini lebih indah daripada hari-hari sebelumnya. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, bre, hari ini kita sudah sesuai dengan judul ya. Judul di sini kita akan eh, coba darbuka ya, darbuka murah ya, darbuka murah yang di harga rentan 2 sampai 200 ribuan lah seperti itu. Ini guys, darbuka murahnya, darbuka murah gitu. Darbuka itu seperti apa ya, rebana lah gitu. Bukan ya, apa darbuka. Ini packagingnya tentu saja dengan apa, udah di tas ya, udah tasnya di tas seperti ini guys ya. Oke. Nah ini seperti ini ada seperti ini guys ya. Nah ini untuk apa, mengencangkannya itu ada emur dan baut ya, baut di sini umurnya. Jadi kita harus di ngemurin. Ini rolling apa ya, rolling stone ya, rollingnya apa ya, R ya di sini. Nah ini dia alat musik ini, warnanya bagus ya, agak-agak hijau biru ya gitu. Dan ini apa, biasa dipakai untuk sholawatan. Kita coba cari tahu ya, cari tahu tentang darbuka yang mainin cilik ya, coba ya. Kita coba yang dimainin sama cilik-cilik, bocil-bocil. Saya nggak bisa ya guys ya, nggak bisa. Nah, cuma sekedar nambah aja bisa sih. Nah kalau bocil aja udah pintar kayak gini ya. Oh caranya kayak gitu guys ya. Hmm. Bocil aja bisa guys ya, bisa. Ini harus pintar banget ya. Saya jujur aja nggak bisa guys ya, nggak bisa. Tapi ya kalau asal nada aja mungkin bisa sih sebetulnya ya. Ada caranya ternyata ya. Ternyata ini untuk tangan saya ini agak seukuran tangan ya, segini. Jadi kegenggaman sama tangan, pas banget tangan. Tapi nggak bisa ditangkap ya, pas banget gitu. Pas di tangan saja gitu. Nggak bisa diangkat, ukurannya terlalu kecil gitu ya. Ternyata ada yang lebih besar ya, ada yang lebih besar dari segede ini ya. Ini berapa inch ya? Ini kurang dari sejengkal ya bre. Ini guys ya, kurang dari sejengkal seperti itu. Tapi ini yang bocil-bocil aja bisa maininnya ya. Jangan. Nah ini yang bocil aja bisa main seperti ini guys. Kalau saya jujur aja nggak bisa ya, nggak bisa, harus belajar dulu ya, harus bisa gitu-gitunya ya. Jadi cepet banget gitu ya. Berarti tangan harus lemas ya, nggak boleh kaku-kaku gitu. Kalau yang kaku-kaku nggak mungkin, nggak bisa gitu kan. Ini enaknya sih kayak yang apa, kayak pengamen gitu ya. Susah guys. Nah seperti ini. Ini kalau misalnya bocil aja bisa, kita apakah bisa ya, kita tes dulu ya.
nadanya gimana ya kalau Darbuka apa mainnya caranya? Tapi kalau anak-anak sih ditidurin ya, tidurin kayak gini ya. Tapi kalau saya lihat di negara-negara luar sana itu kayak apa, kayak iketan ke sini ya, kayak diikat kayak gini ke sini, tapi mungkin agak besar ya, nggak mungkin segede gini ya. Kalau nggak salah saya pernah lihat ini di daratan uh, Arab ya, Araban ya gitu. Eh, apa dari mana ya? Iya ya. Kalau nggak salah acara kalau nikahan itu pakai ini nih. Di mana ya? Negara mana kira-kira? Saya lupa lagi. Ayo coba ada yang tahu kira-kira di negara manakah eh, yang nikahannya pakai ini gitu ya. Kalau pengiring ketika pengantin datang ini ada yang pakai ini gitu untuk menyambutnya ya. Iring-iringannya sampai ke penghulu atau ke ininya ya, ke tempat pelaminannya gitu. Ada di mana ya? Saya pernah lihat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pernah lihat di mana ya? Negara manakah? Di manakah gitu ya? Itu tangannya cepet banget guys. Tangannya cepet-cepet ini slow banget ini. Slow ya, slow man gitu. Jadi ini slow aja gitu, slow ya gitu. Mohon maaf ya buat Adeon Channel, buat Billy Boy Bre di sini karena kita pakai dua channel ya untuk yang satu ngerekam, yang satu live ya. Jadi untuk kita kerja cerdas aja, jangan kerja keras aja ya. Kita kerja cerdas aja deh, sekali gayung kita dua lampaui gitu ya. Jadi ada dua di sini ya. Jadi untuk ada ini yang Billy Boy Bre, di sini ada Adeon Channel. Adeon Channel yang bisa live, yang Billy Boy Bre selama 90 hari tidak akan bisa live gitu ya. Jadi fans-fans yang ada di Billy Boy Bre mudah-mudahan bisa ke Adeon Channel ya saat live-nya ya. Karena memang udah nggak ada jalan lain, saya nggak bisa ngonten. Kebetulan saya udah lagi istirahat tentang edit mengedit, tidak mau ngedit-ngedit. Udahlah. Saya rasa pikir kalau memang waktunya udah harus viral, harus booming ya, kenapa salah ya, nggak ada yang salah gitu kan, bener kan. Toh yang menentukan itu rezeki bukan diri kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kepintaran kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan kita. Itu saja konsepnya ya. Jadi rezeki udah ada yang ngatur gitu. Apapun sekeras apapun kalau kita takdirnya tidak ada dan kita udah berdoa, tapi kita udah berdoa udah isi yang maksimal, kalau tidak ada ya udah tidak ada. Jadi kita nikmatin aja deh sekarang ini, nikmatin di YouTube. Nggak pengen serius lagi, yang penting sersan aja di bawah santai. Yang penting kita nikmati ya, nikmati hidup ini. Kita coba takbiran ya adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sedikit ya guys, sedikit. Suaranya menurut kalian bagaimana, kedengarannya bagus apa enggak ya, di situ bagus apa enggak suaranya ya. Mudah-mudahan saja suaranya bisa bagus, bisa sesuai dengan keinginan ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Sawasalna bismillah wabiladi rasulillah wa kulli mujahidillah li ahli labadi ya Allah.
Jadi hanya dua nada saja yang saya bisa, tidak bisa lebih dari itu karena ada kelihayan di tangan ya. Untuk ini kelihayannya di tangan. Agak cepet ya guys ya untuk apa mempraktekkan seperti ini. Saya tidak bisa, agak kaku ya tangannya, udah kaku ya gitu. Terlalu keras gitu ya, tanganku terlalu keras gitu ya. Untuk memegang ini aja terlalu keras, kaku banget guys ya. Ini hanya seukuran gini aja guys ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sholawatan, takbiran gitu ya. Terus acara-acara di pernikahan yang sering saya lihat ya di acara pernikahan ya guys ya. Jadi di acara pernikahan ada yang biasanya untuk apa di Timur Tengah gitu, biasanya di Timur Tengah sih ada acara khusus untuk menyambut pengantin ya. Jadi acara menyambut pengantin ini pakai ini. Tapi nggak tahu sih, lupa lagi lah gitu, pernah pokoknya pernah lah gitu. Yang jelas jarang sekali Islam yang mengamalkan ini ya. Kalau penyambutan untuk pengantin laki-lakinya disambut dengan darbuka atau rebana gitu kan. Biasanya ada yang rebana, ada darbuka gitu ya. Beda-beda. Yang rebana kan nggak ada kecereknya, yang ini juga nggak ada kecereknya gitu. Kalau ini untuk apa? Untuk mengencangkan dan mengendorkannya ini ada di bagian sininya ya guys ya. Bre di sini ada untuk ini untuk apa? Ini agak nyengsol tuh. Ini harusnya ngepas ke bawah guys. Ini agak nyengsol kok, agak nyengsol ya. Baru baru sadar guys. Ini harusnya di bagian ini di terluarnya itu dipasin ya. Harusnya ini ke bawah nih. Harusnya ini ke bawah, ini ke atas ya. Tapi ini bisa di apa untuk ininya dipakai obeng saja, obeng kembang ini untuk membukanya. Nanti di situ apabila suaranya udah nggak semanis sekencang ini bisa di ini ya. Dan ini sekarang ini udah kulit yang bukan kulit dari biasanya kan kita kenal dengan kalau dari apa genjring atau rebana itu biasanya dari kulit ya. Dan sekarang ini bahannya apa guys ya? Ini bahannya ini yang jelas bukan dari ini ya, dari kulit ya. Iya ya. Baru sadar ini kita bukan bahan kulit ya. Biasanya kalau yang bahan-bahan kulit seperti ini sebetulnya nggak terlalu mahal sih. Saya kalau dulu menjual kulit sapi aja satu lembar itu berapa ya, 100 ya, 70 kalau nggak salah dulu kalau dulu sekitaran kulit sapi itu ada domba ada sapi, domba itu 50, kalau sapi itu 70 sampai 80-an sampai 100 kalau nggak salah ya dulu sih. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih harga kulit sapi itu berapa gitu ya. Tapi untuk menyamakan kulit sapi itu lama banget dari prosesnya ya. Saya dulu pas lagi ngering-ngeringkin kulit sapi itu nyucinya pakai garam segala macam, dan segala macam itu benar-benar ya kita harus tahu dengan apa. Kalau dulu sih prakteknya pakai garam aja, jadi agak-agak bau menyengat kulit sapinya ya. Jadi kulit sapi itu disamak dulu, dibuang dulu semua gitu ya. Setelah itu kita jemur dan kulit sapinya itu ya kalau belum tahu ilmunya untuk menghilangkan baunya itu pakai apa gitu kan, kita dulu kan manual gitu ya. Jadi untuk menyamak sapinya itu kulit sapinya gitu manual, dan itu ternyata agak-agak susah ya dulu juga sampai kita kerasin gitu. Untuk apa dulu kan ini bagus banget nih kalau dipakai untuk rebana, untuk apa
terus seperti ini darbuka dan genjring atau apapun lah itu pakai kulit sapi ya, kulit sapi yang asli gitu ya. Kalau dulu kan masih harga dulu ya, tapi nggak tahu sekarang ya. Saya dulu kan suka potong orang babe saya, orang tua saya itu suka potong sapi, suka potong domba gitu kan. Jadi tahu bagaimana cara apa melihat bagaimana cara memotong, terus kulitnya berapa dijual, terus kulit kambing, kulit sapi itu beda banget ya harganya. Kecil-kecil kulit domba juga agak mahal ya. Soalnya kulit domba itu biasanya dipakai untuk apa selain ini, selain apa untuk jaket, untuk pakaian juga dan lain-lainnya itu banyak banget ya gitu. Kalau dulu sih memang seperti itu. Terus penyamakan yang pernah saya lakukan itu sapi ya. Jadi ada caranya gitu untuk apa ya, untuk dijadikan nggak mudah sebetulnya ya. Prosesnya itu lama banget gitu ya untuk menjadi yang terbaik kulitnya ya gitu. Jadi memang kalau pasaran harga dulu kalau nggak salah domba itu satu ininya kulitnya itu apa, satu ininya ya, satu apa namanya, satu lembar ya. Soalnya kadang-kadang banyak yang potong kambing itu, domba atau kambing itu kan lagi, apalagi kalau lagi acara Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Apa Idul Adha maksudnya tuh, maksudnya Idul Adha banyak yang motong gitu kan, motong kambing gitu kan. Ada juga motong sapi gitu kan, motong sapi mungkin cuman bisa satu gitu kan, nggak mungkin bisa dua, soalnya nyisitnya lama banget guys. Jadi ini bahannya bukan dari kulit sapi atau kulit yang lainnya gitu ya. Tapi yang jelas ini mungkin lebih suaranya bisa lebih stabil ya. Karena saya sudah merasakan yang dari kulit sapi atau kulit domba itu harus banyak dijemur, guys. Harus banyak dipoyankan gitu ya. Gak kau kalau cuaca lembab gitu, kalau cuaca udah musim dingin kayak seperti ini, hujan terus gitu kan. Tentu saja ini akan suara ini berubah, guys. Berubah banget ini, suaranya berubah. Pengaruh banget ya kalau dari kulit itu. Dan kalau ini tidak pengaruh ya. Ini tinggal dikencangin, dikendorin saja udah hasilnya sudah bagus gitu ya. Hasilnya udah stabil gitu kan. Saya rasa ini stabil. Tidak ada yang berubah guys ya. Tidak ada yang berubah. Nah, ini yang harus belajar ya. Paling nada ya. Bukan kayak gini nadanya. Apakah mudah ini? Ya, kalau misalnya ini kena yang tajam ini akan mudah tergores ya, akan mudah tergores atau mudah copong atau mudah tergores ya, seperti ini. Dan ini bahan untuk bahan di bawahnya ini kayu guys ya. Kayu kan? Oh iya guys, ini ukiran-ukiran kayu ya, dari sini dari kayu ya ininya ya guys ya. Ini dicat warna aja, cat warna seperti ini, dan bisa menghasilkan harga yang cukup lumayan mahal ya. Mahal apa tidak guys, ini ukuran 200 ribuan seperti itu, 100 sampai 200 ribuan ya. Yang bagus itu ada lagi yang memang agak lagi besar dari sini diameternya ya, agak yang lebih besar sih sebetulnya. Kalau yang bagus itu agak lebih besar seperti ini, dan mungkin suaranya lebih gimana ya, agak lebih keras atau gimana ya, kita belum tahu juga. Kalau ini kan seperti ini saja, suaranya ngecring tring aja. Mungkin bisa sih kalau main dua tangan tiga jari. Jadi nada yang terbaik gimana ya? Nadanya saya nggak bisa. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang semuanya. Satu, dua, tiga, sayang semuanya.
Tapi ini untuk apa ya? Untuk apa? Lokal bisa nggak sih? Asal aja guys ya, asal aja, bre. Balonku ada 5 paru-paru, tapi nggak masuk ya nadanya ya. Balonku, balonku, balonku ada 5 paru-paru warnanya merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau daun, hatiku sangat senang. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, di sini kita sudah nyoba ya guys ya. Ini terbuka dan ini gitar ini belum ketemu settingan yang benar ya guys ya. Setelah saya cek, aduh, ini benar-benar di luar prediksi kita ya. Saya nggak ngecek ini ya guys ya. Kenapa ini gitar ini nggak bisa disetel? Dan sampai sekarang ini nganggur seperti ini. Ternyata di sini guys ya, di sini ada permukaan ini tidak rata, yang menyebabkan ini susah disetel gitu kan. Di Steamnya udah susah banget gitu kan. Itu tak pantesan pukul bekan be, dari mana penyebabnya ya? Saya kira dari belakang sini, tadinya di sini ya. Ternyata di sini yang ini, yang ujung sininya, yang ujung sininya nggak apa, nggak benar gitu. Jadi ini harus diakalin. Nanti pakai apa itu namanya tuh, kayak grip kayak gitu ya. Aduh. Hatiku untuk namamu. Walaupun tangis nangismu untukku, kau pergi dariku, tak usah kembali. Mungkin aku telah berdua untuk selamanya. Jadi ini untuk sementara hanya bisa untuk main bass dulu ya. Jadi ini terjadi kesalahan di sini guys ya. Sekali lagi terjadi kesalahan di sini, gitar ini kita tidak bisa pakai dan tidak ada grip untuk ngebenerinnya. Solusinya kita dipegat di sini aja ya. Maksud dipegat ini untuk dipasangin grip ya, seperti ini. Namanya apa sih yang grip kayak gitu ya? Sekarang itu ada alatnya untuk mempermudah ya. Kalau misalnya ini gimana caranya kita nggak bisa ya untuk ngebenerin ini. Kalau kita subuh, kalau kita serut takut kelebabaslan. Soalnya ini tidak rata ya guys ya. Saya baru sadar ini tidak rata ya. Kenapa ini pengrajinnya nggak memperhatikan ini ya? Kalau kita memang pengrajin yang profesional, nggak mungkin sembarangan guys ya. Dari ini kan kalau pengen gitarnya laris manis, sebetulnya ini penjualnya udah 10.000 guys ya. Kaget banget sebetulnya. Kenapa masih abal ecek-ecek ya gitu ya? Jadi banyak orang mungkin yang tertipu dengan penjualan yang sudah banyak gitu. Dan mata saya juga tertipu guys ya. Dan kenyataannya memang tertipu dengan banyak yang terjual ya. Biasanya sih saya enggak, udah tanya-tanya, udah saya chatting penjualnya, udah semuanya sellernya sudah ini ya, udah apa, pokoknya udah semuanya deh dilakukan supaya tidak jadi kesalahan. Tolong dicek dulu barangnya karena ini buat live ya, udah buat live gitu kan. Jadi ini buat santai-santai, buat live gitu kan, tapi ya begini gitu, hasilnya begini gitu ya. Apakah harus minjem dulu gitar yang jutaan ya? Yang asli mungkin kalau nanti. Soalnya kakak saya yang punya studio gitaran ya. Punya studionya kakak gitu ya. Kalau saya nggak punya studio. Kalau gitar kakak saya mungkin yang apa, yang jutaan gitu kan. Kemarin aja gitarnya yang 1,5 juta sampai 2 jutaan gitarnya ya harganya. Dan tapi saya nggak nyoba sih gitu.
Cuman kalau gitar-gitar yang seperti ini, akuistik seperti ini kan sebetulnya untuk penampilan yang standar-standar aja lah, bukan artis gitu kan. Ya sebetulnya tidak masalah sih sebetulnya kalau misalnya ini ada suaranya gitu kan. Yang jadi masalahnya sekali lagi ini tidak bisa disetim gitu kan. Sebabnya ini guys ya. Sebabnya ini. Semalam kita udah berusaha. Ini saya benar-benar di luar dugaan saya ya, di luar dugaan saya ya. Sampai saya kemarin aja nyetim dari pertama live di sini di YouTube itu sampai jam 10 malam gitu, sampai setengah 11 gitu kan. Saya nyoba Steam ini tapi nggak benar juga. Terus kemarin lagi kita pagi kemarin dari jam 6 gitu ya. Saya coba dari jam 6 pagi sampai jam berapa ya? Sampai jam 9-an gitu kan. Kok kenapa ini nggak benar-benar ya? Saya lihat itu ya nggak ngeh gitu kan, ada yang masalah barusan tadi ya sebelum live ini saya ketemu apa sih penyebab gitar ini bisa, apakah harus dipanasin gitu kan. Perasaan ini gitar baru, mungkin kalau gitar baru nggak mungkin apa ya, harusnya sih lebih apa ya, lebih bisa gitu kan. Tapi kalau kalau kenyataannya memang seperti ini ya susah guys ya. Udah susah sebetulnya, apa susahnya di kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena permukaan gitar ini yang di sininya lurus ya, nggak lurus gitu kan. Jadi nggak lurus gitu guys ya. Jadi nggak lurus seperti yang kita inginkan gitu ya, atau gitar standar gitu. Kalau gitar standar kan harusnya bisa apa, bisa lebih baik ya gitu. Kalau kita mau, dia kan homemade, sebetulnya homemade itu kan nggak mungkin sembarangan gitu ya. Harga juga kan ada harga, jadi ada harga juga ya. Ya harusnya harga yang memang walaupun murah, minimal kita kicinya, kuisinya, quality controlnya itu harus benar ditingkatkan lagi buat homemade ya. Saya tidak akan menjelekkan tokonya, tapi memang ini jangan rekomendasi. Pokoknya penjualannya tokonya udah 10 ribuan ya, jangan dibeli di situ gitu ya. Saya larang aja, nggak apa-apa. Biar sellernya mau memperbagi dulu ya, jangan sembarangan beli. Kita beli itu pakai uang, bukan pakai daun guys ya. Kita juga pengen yang terbaik walaupun nggak murah. Walaupun ini murah 200, sekitar 100 ribuan, hampir 200 ribu, tapi nggak seperti ini juga kali ya kita ya. Yang sembarangan seperti ini kan udah nggak bener nih. KC-nya itu udah quality controlnya udah nggak ngontrol ya. Nah ini harusnya kan kalau kayak dipiringin kayak gini kan, wah kelihatan banget nanjak bre, kayak ke gunung gitu ya, ke bukit. Kayak tanjakan kayak gitu. Antara suara dan atas dan bawah itu nggak pernah akur gitu kan. Aduh gimana mau akurnya gitu kan. Ya nggak akur-akur dah gitu. Pusingnya itu kenapa ini gitar nggak bisa akur antara suara bawah dan atas. Kita udah setim standar juga, tapi nggak mau masuk gitu kan. Nggak mau masuk keder tadinya. Tadi baru ini jadi kenyataannya setelah berarti 2 harian baru ketemu penyebabnya kenapa gitar ini tidak bisa di setim gitu ya. Ternyata di sini masalahnya. Kalau udah seperti ini mungkin dari awal aja ya saya nggak sadar gitu. Aduh, yang ini bawah banget. Yang senar gitar ke-6-nya bawah, tapi makin ke bawah makin ke atas gitu ya. Jadi nanjak gitu. Harusnya kan rata. Aduh, gitarnya di mana yang dua ya? Cuman gitar itu ada yang belah, ada yang udah usang, ada juga gitu ya. Tapi suaranya mendem banget, itu udah mendem banget, udah harus diakalin sih. Biasanya sih dulu kalau suara mendem kayak gitu saya suka jemur sebentar ya. Jemur dulu sebentar. Paling sebentar lah. Maksimal 30 menitan biasanya sih. Tapi kalau sebagai cahaya materi terik gitu kan, supaya apa suaranya kembali lagi, tapi nggak tahu sih ya bisa kembali atau tidak. Ini yang nggak nyambung itu suara ke bawah ya guys ya. Sudah nyobain pakai nada itu juga, bantuan aplikasi untuk nyamain tong teng teng teng, udah ngepas semua, pas digonjeng jreng, waduh tuh yang nggak ketemu, suara ada yang nggak ketemu.
Kita kemarin ketemu suara D, tapi yang atasnya nggak ketemu gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu ini. Ini sampai kemarin gitar nomor satunya itu sampai pegat ya gitu. Karena penasaran gitu. Ternyata memang bukan dari senarnya gitu ya. Apa? Ku tutup hatiku untuk namamu, walaupun tangismu untukku. Biarlah ku jauh dari dirimu, walaupun sepi ku rasakan. Kau pergi dariku, kau usah kembali. Walaupun sepi ku rasakan, tanpa kau di sini. Lupa lagi. Biarlah ku jauh dari diriku. Mungkin aku telah berdua untuk selamanya. Selamat tinggal masa. Selamat tinggal masa. Selamat tinggal masa lalu. Selamat dong, lupa lagi. Selamat tinggal selamat tinggal masa lalu. Nggak masuk. Selamat tinggal masa lalu. Aku kan melangkah karena ya maafkanlah segala nggak apa. Selamat tinggal masa. Selamat tinggal masa lalu. Aku kan melangkah. Maafkanlah segala yang pernah ku lakukan padamu. Jadi apa ya? Kalau belanja online itu harus siap sebetulnya. Saya sih sudah siap sih sebetulnya untuk meminimalisasi apa barang-barang yang barang-barang apa yang kurang bagus atau rekomendasi. Sebetulnya udah diantisipasi ya dengan cara chatting. Itu udah jelas banget, saya udah jelas banget gitu ya. Nyeting ini untuk live, untuk apa, nggak bisa dicek dulu. Tolong cek dulu barangnya gitu ya, semuanya barang ya, baik ini barang yang lain pun apa, saya selalu untuk dicek dulu ya barangnya ya, cek and recheck ya. Maksud saya cek itu tolong dicek semua bagian yang nggak bisa kan, sebetulnya nggak sesuai dengan keinginan warna ya. Makanya ini apa yang ada ya, yang ada barang yang ada, dan ini juga dipilihnya yang nggak gompel ya. Jadi
kenapa sih kalau homemade ini, kalau kita pengrajin homemade gitu kan, kenapa sih bikinnya yang standar standar nasional gitu kan, SNI standar nasional Indonesia, atau memang standar nasional internasional, standar internasional juga nggak jadi masalah gitu kan, apalagi kalau dengan harga yang murah ya. Ya, jangan dikasih embel-embel ini ada merek ya gitu ya. Saya tidak sarankan untuk homemade ini kalau memang bukan merek kita, bukan merek dagang kita, janganlah, jangan pakai merek di sini ya. Udah kacau ini ya. Nggak mungkin kan kualifikasi kontornya udah barang yang bermerek seperti ini gitu ya. Ini ada permukaan yang yang nggak rata di sini, yang mengakibatkan suara atas dan suara bawah itu sumbing gitu ya. Nih, nggak nyambung guys. Nggak pernah nyambung. Itu nggak pernah nyambung antara 1 2 3 dengan 4 5 6, itu nggak nyambung suaranya gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa sampai sekarang nggak bisa mainin secara benar gitu gitar ini. Mungkin solusinya ada sih gitu, kita kasih selap gitu ya. Jadi nanti di sini ada alat AG atau tambahan, namanya apa ya, kayak grip ya, apa ya namanya, saya lupa namanya apa sih, karena memang bukan pemerhati gitar ya. Kalau dulu sih sebetulnya cuman iseng-iseng doang, iseng-iseng naik panggung doang gitu. Tapi dulu saya pernah bawain lagu Jawa ya, Jawa apa ya, lupa lagi guys, masa kuliah dulu lagu Jawanya apa ya. Pokoknya lucu deh, orang dikirim lagu apa ya, kayak lagu apa ya, dulu kayak metal atau apa ya, dan itu lagunya ternyata pokoknya lagu Jawa deh. Itu lagu Jawa yang pertama saya naik panggung ya, saat naik panggung gitu ya. Terus yang kedua juga biasa kalau udah lagu barat ya, lagu barat siapa ya yang kita, one more one day one lagu apa, siapa ya namanya, lupa lagi ya. Sering-seringnya lagu itu tuh dibawain ya. Bryan Adam apa ya? Bukan Bryan Adam, apa sih lagunya ya, apa lagi. Cantik, bukan ingin ku mengganggumu, tapi rasa ingin berbisik dirimu. Oh cantik, walau matahari terbit di utara, cintaku hanya untukmu. Ada hati yang bermain dan penuh cinta. Lupa lagi banyak ya. Waduh. Setelah 20 tahun tidak main gitar, sekarang baru main gitar lagi ya. 20 tahunan guys ya, 20 tahunan itu iya, ada 20 tahunan ya, kurang lebih 20 tahunan dah, belum lah sih 20 tahunan, paling 17-18 tahun ya. Kalau dulu sih senangnya lagu Padi, Dewa 19, terus Ariel Peter Pan gitu ya. Padi yang mana ya? Padi bukan ya? Apa lagi? Aku ingin terbang tinggi seperti alam, melewati lupa lagi.
melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Apa lagi ya? Itu buat padi bukan sih? Bukan ya? Bukan padi itu mah ya. Apa lagi? Apa lagi? Hamparan langit maha sempurna, berdata bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijak terutai turun menyapaku, agar tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kesedihanku terhapuslah. Alam raya pun semat tersenyum, menunduk dan memuja hadinya. Terbukai aku menatap wajahnya, hanya mengenal dia, tapi ada entah di mana, hanya hatiku yang mampu menjawabnya. Mahadewi, rasakan nilainya pencarianku usai sudah. Aduh, itu lagu favorit Mahadewi ya, kalau nggak salah Mahadewi ya. Apa lagi? Jadi itu apa, untuk saat ini kita memang berubah ya untuk Adeon Channel yang biasanya nge-review barang. Oke, sebetulnya sih kalau bisa sih sambil seperti siaran radio. Bagaimana caranya untuk broadcast ya? Zaman sekarang itu lebih ke broadcast ya, untuk apa, kayak Deddy Kobuser channel-channelnya gitu ya. Kalau dulu kan saya juga memang suka siaran radio ya, suka siaran radio gitu kan. Tapi itu dulu gitu kan. Sebetulnya ada manfaatnya juga untuk komunikasi buat kalian ya gitu. Tapi memang bagaimana caranya saya bisa lagi gitu kan. Apakah bisa gitu ya seperti itu. Jadi karena kita ini live gitu ya, jadi kita tidak ada, jadi kita harus hati-hati aja dalam apa, live ya. Sekali lagi buat para YouTuber harus hati-hati, karena kalau misalnya ada konten-konten yang memang tidak sesuai atau melanggar komunitas, kita akan kena teguran komunitas ya, yang bisa mengakibatkan channel kita nggak bisa live selama 90 hari. Itu juga kalau kita nggak bisa banding ya, banding atau meminta maaf kepada, atau meminta email kepada yang punya hak siarnya gitu ya. Jadi apa ya, jadi susah guys ya. Susah banget, kita udah maksimal gitu ya kemarin. Pengen sih yang terbaik gitu ya, yang terbaik untuk channel Billy Boy Bre, tapi
Hmm, gitu ya. Sebetulnya saya udah tahu resikonya itu. Ini akan kena take down nih video gitu kan. Tapi udah punya feeling ke sana ya. Lantas live-nya kemana? Kok nggak ada ya gitu live itu pas. Jadi memang karena memang udah bukan kesel sih ya, bukan kesel dengan channel itu. Sebetulnya channel udah 2 tahun ya, udah 2 tahun tidak belum monetisasi, kesel banget gitu kan. Kita udah konsisten istiqomah mencoba yang terbaik apapun di channel itu, tapi tidak menghasilkan sama sekali. Akhirnya ya sudah dengan cara live streaming. Akhirnya penonton banyak, jam tayang cepet naik. Cuman ya kemarin resikonya ya tadi kena breakdown. Akhirnya ya sudah, malahnya ambiar deh. Jam tayangnya ambiar lagi dong kalau kayak gitu. Apa 3 bulan kita nunggu? Ya udah nanti juga turun lagi jam tayangnya. Nggak tahu deh channel apa akan diurus apa tidak. Nanti yang penting udah usaha ya, udah ikhtiar ya. Kalau tapi kemarin baru menginjak 2000 subscriber sih channel itu sebetulnya. Lagu slang apa ya? Dulu lagu sering nyanyi pakai slang apa sih? Udah gak inget lagi. Nanti deh kita ngobrol-ngobrol lagi buat seputar Android ya. Belum atau HP ya, belum pernah kita. Nanti coba akan review bagaimana sih caranya nge-review langsung HP ya. Jadi cara nge-review HP langsung tanpa diedit, coba ya tanpa diedit kita apakah memang saya masih bisa apa nge-review barang gitu kan, seperti handphone yang ada gitu. Nanti saya akan coba di sini live-nya entah hari ini entah lusa besok gitu ya. Insya Allah nanti akan coba nge-review HP. Kebetulan ada HP yang ingin saya review gitu ya. Mudah-mudahan saja lancar gitu ya. Soalnya apa ya? Soalnya kita harus ngafalin dulu dari mulai apa, dari mulai spesifikasi, mulai dari semuanya gitu ya. Harus dihafalkan dulu. Kalau enggak ya kita harus ya jujur aja, kita kan harus ada apa ya, ada kertas kecil atau HP yang berjajar di sini spesifikasinya, mulai dari spesifikasinya. Kalau itu nggak review barang ya. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, mungkin ada board di sana ya yang mengingatkan kita ini spesifikasinya, takut lupa gitu kan. Sebagai manusia kita ada rahasia gitu kan. Biasanya editor atau memang seperti ini kita ya seperti itu ya, jujur aja gitu kan. Bongkar-bongkaran guys. Tapi tidak semuanya ilmu bisa disimpan di dalam otak ya gitu. Di dalam otak kita, hafalan kita ya. Karena mungkin terlalu banyak hafalan. Jadi yang mana nih yang harus dihafalkan ya? Tadi ini mainnya sudah ya guys. Gitar ini harus diamankan dulu. Karena sudah sumbing nadanya ya. Kita akan ke Darbuka yang judulnya ini. Ini udah hampir, saya minimal live itu biasanya sejam ya. Minimal 1 jam live itu ya. Mana nih para penontonnya, kemana ya? Pada lari lagi. Selamat datang yang baru bergabung, jangan lupa di komentar, di like, di subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like video ini ya, live ini, gue. Saya kenal ini waktu kecil, pernah apa ya, pernah nonton itu, nonton film di bioskop gitu ya. Jadi nonton di bioskop itu ada apa namanya tuh, ada film yang pakai ini ya, Baranawe, Baranawe kalau nggak salah ya. Dan itu untuk apa, ketika itu untuk tarian atau memang itu ya, tarian dan bela diri itu disatukan ya. Jadi memang apa, bukan tarian saja tapi ada bela dirinya gitu. Tapi memang bagus banget ya. Waktu dulu kecil kita ngelihat nonton pakai ini gitu kan. Kalau nggak salah pakai ini ya.
Baranawe, Baranawe, itu joget tarian bela dirinya itu bagus banget gitu ya. Dari performnya itu saya lihat bagus banget gitu ya. Jadi memang itulah kenapa eh, apa sekarang ini baru di familiar di tanah air ya. Tanah ini dari tahun berapa ini familiarnya? Makin banyak orang yang ngejual ini darbuka ya. Darbuka kecil ini harganya sekitar ya yang bagus itu 200 ribuan lah minimal gitu kan. Tapi ingat ya, sekali lagi kalau belanja online kita harus siap-siap dengan segala resikonya gitu karena memang jadi memang seperti itu ya. Jadi memang nggak bisa ya harus tahan resikonya gitu kan. Kalau memang udah siap silakan beli online ya gitu. Aduh, lumayan juga ya. Kalau setiap hari live gitu harus banyak ngomong, banyak cincau gitu kan. Tapi nggak ada juga sih kalau live yang hanya menyaksikan saja kita aksi aja tanpa bicara gitu. Tapi kan ini sedang nge-review darbuka gitu kan. Aduh, darbukanya memang kecil gitu dan memang ini seukurannya segini, sejengkal saja guys ya, sejengkal kurang gitu kan. Yang biasanya saya kalau yang teman itu agak sejengkal ya guys. Kalau yang teman itu ada darbukanya sejengkal dan ini lebih kecil ya. Suaranya itu ngantri ya. Dan ini cocok untuk bocil, anak kecil. Kalau untuk orang dewasa ini memang bisa sih sebetulnya ya. Tapi tangannya ini nggak bisa pakai dua kali ya. Bisa sih. Tapi ini untuk berapa jari? Kalau 5 jari masuk semuanya nggak bisa bre, guys ya. Ini udah nggak bisa seperti ini gitu. Jadi nggak bisa untuk apa? Untuk dipakai 10 jari gitu. Untuk yang dewasa gitu ya. Remaja atau dewasa mungkin ya masih anak-anak masih bisa lah ini. Anak-anak masih bisa untuk apa? Memainkan ini darbuka ini gitu. Yang baru bergabung selamat bergabung saja. Jangan lupa di like, komentar dan atau bagikan video ini ya. Mudah-mudahan saja live ini bisa rame seperti di channel sebelah atau channel Billy Boy Bre. Kenapa channel sebelah ya? Channel Billy Boy Bre. Oke, hari ini kita cuacanya itu alhamdulillah panas ya. Tadi udah panas tapi sekarang agak-agak redup ya. Ini biasanya tadi ke Silawan gitu. Malah saya tutup, tapi ini untuk rekamannya kok kayak gini ya. Videonya kayak gitu yang bawahnya ya. Saya ada dua HP yang senang, satu ngerekam, yang satu lagi live ya gitu. Yang ini untuk channel yang kena komunitas, teguran komunitas yang bawah Billy Boy Bre namanya. Biasanya kita live di Billy Boy Bre ya, live tentang real life kehidupan sehari-hari maksudnya ya. Jadi kalau kalian penasaran bisa yang di Adeon Channel, bisa ke channel Billy Boy Bre. Di situ kita akan nanti juga di Adeon Channel juga nanti akan seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita ada mukbang seperti awal lagi lah. Pokoknya channel ini dibangun dengan dasar seperti itu ya. Mungkin karena rame ada sebagian yang senang mukbang juga gitu kan. Karena dulunya konsepnya memang seperti itu, ada yang goes sepeda, ada yang mukbang, ada kerajinan tangan, ada hampir berapa tema ya. Saya dulu 12 tema kalau nggak salah di channel ini, di Adeon Channel ya. Ada 12 tema kalau nggak salah saya masukin semuanya. Tapi ternyata YouTube beda ya. Tapi sebetulnya dulu itu jalan ya konsep seperti itu. Saya udah labrak loh kebiasaan orang-orang sebetulnya. Tapi emang jujur aja dulu rame malahan ya.
Setelah ganti satu nice, saya review barang, unboxing barang aja. Aduh, view teh. Mana view ya? Saat review barangnya sepi, nggak jalan gitu. Kalau dulu masih ada kerajinan tangan, ada goes, sepeda, ada kuliner gitu. Jadi harusnya yang saya terpengaruh, agak terpengaruh dengan orang gitu ya, agak terpengaruh dengan orang. Bang, coba deh kalau seperti itu, coba pernah sih dengar-dengar di tutorial YouTube atau ya konten kreator yang memang apa ya, memang memang tutorial dia atau memang seputar YouTube bahasnya ya. Ternyata nggak juga deh. Nggak juga. Sebetulnya algoritma YouTube ini bisa di kita kita lawan karena di situ kan udah dijelaskan ada konten musiman, ada konten yang memang trending gitu kan. Jadi kita menyikapinya dengan bijak saja ya gitu. Kalau konten kerajinan tangan kan sudah jelas. Kalau konten kerajinan tangan kan jelas. Kita hanya membuat kerajinan saja, nggak mungkin kan. Tapi kita juga bisa menyontek dengan kerajinan yang sedang viral-viral ya gitu. Makanya dulu kita di channel ini ada yang bikin apa sih namanya, pop 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 it now namanya tuh. Pop it now namanya tuh lupa lagi. Pop it ya, kalau nggak salah pop it ya. Atau yang di itu ngembang-ngembang ya gitu, ngembang-ngembang terus. Banyak deh bikinan saya di channel ini sebetulnya ya. Kita masuknya di Adeon Channel kalau nggak salah. Selama itu rutin ya, malahan gajian ya. Paling telat itu berapa bulan gajian di channel ini. Setelah satu nice, ini hampir 2 tahun satu nice, nol. Saya rasa nol ya. Kesalahan saya yaitu tidak mengikuti kata hati saya dan terlalu ingin ingin kepada coba aturan, taat aturan. Coba kalau dengan satu nice itu akan lebih baik dibandingkan dengan konten. Tidak bisa seperti itu ya. Tidak semua channel bisa seperti itu ya. Makanya kita coba kembali lagi seperti dulu lagi, tapi dengan cara live ya. Apakah ada penontonnya atau tidak, saya juga belum tahu nih hasilnya. Baru beberapa kali live di channel ini, di Adeon Channel, dengan langsung ya seperti ini. Kalau di Billy Boy Bre itu kemarin udah mau nyampe berapa sih penonton? Ada yang nyampe 7 ribuan penonton gitu ya. Tapi kalau di Adeon Channel nggak tahu nih gitu kan, apa responnya baik atau tidak. Karena di sini juga masih penonton kabur-kaburan ya. Kalau kabur-kaburan seperti ini kan mereka nggak betah atau gimana, saya juga nggak tahu gitu ya. Apakah memang nggak suka dengan konten seperti ini ya? Mungkin ada, nggak mungkin kan kalau ada lagi kerja ya. Karena sekarang ini jam kerja, jam 9. Kita live-nya aja. Harusnya live-nya pagi sih, biasanya yang rame pagi gitu. Tapi nggak tahu juga kalau pagi hari di Adeon Channel bisa rame apa tidak ya gitu. Buat yang memang luar, biasanya kan ada orang luar negeri. How are you today? Uh, Good evening ya, malam ya. Malam di sana kan? Udah malam di sana ya. Kalau di Amerika, bagian Amerika itu malah bedanya 12 jam ya. Di situ malam jam 9 lebih setengah 10. Kalau di kita ini waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi kalau waktu Indonesia barat itu pas banget dengan Katulistiwa. Maksudnya di sinilah letaknya Katulistiwa itu ya. Waktu menunjukkan Katulistiwa itu pas banget gitu ya. Di Indonesia itu bertepatan dengan Katulistiwa. Kalau ngelatur segala. Ngomongin tentang Darbuka. Darbuka itu dari negara mana guys ya? Coba dong yang tahu Darbuka itu dari negara mana? Yang pertama bikinnya dari negara, mungkin kalau nggak salah sih dari Timur Tengah, benar nggak sih? Mohon maaf juga ya guys ya, mohon maaf bila kadang-kadang live-nya itu ada yang mati, parem gitu. Aduh, mohon maaf banget, HP-nya bagus banget ya. Saya ingin membetulkan HP dulu yang rusaknya, yang mungkin bisa dipakai untuk live streaming ya. Mungkin tapi nggak tahu juga sih.
Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Oke guys, ini sudah 1 jam ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Yang tidak henti-hentinya dukung Adeon Channel atau dukung channel Billy Boy Bre ya. Kita ada 2 channel ya gitu. Ada 2 channel untuk live biasanya di Billy Boy Bre. Sekarang di Adeon Channel saja kita rubah alurnya ya. Nanti juga kita akan bikin sesuatu ya secara live ya. Bagaimana sih bikin sulitnya itu bikin kerajinan tangan gitu kan, atau memang ide kreatif gitu ya dari tangan kita, hasil jadi payah kita. Kalau juga tidak ini mungkin ada apa ya, yang penting kita real life ya. Mudah-mudahan saja kehidupan sehari-hari atau memang yang lainnya kita akan coba beralih untuk sekali-kali lah gitu ya. Gak apa-apa lah kita berubah ya. Mudah-mudahan untuk tahun sekarang bisa berubah gitu ya. Berubah, kita nggak ada yang tahu ya kita takdir ke depan ya. Tapi kita udah berusaha ya. Karena ada hadis, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ya, kecuali doanya. Doa ini bertepatan dengan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar menyikapinya dengan bijak hadis ini ya. Berarti kita berdoa dan tentu saja ada ikhtiarnya secara lahirnya ya. Jadi ada lahiriahnya, ada batiniahnya ada gitu ya. Secara lahiriahnya kita harus berubah gitu kan. Nggak bisa diam duduk manis seperti ini saja ya. Karena memang kita udah ikhtiar ya. Di YouTube juga sama, itu ikhtiar, kita bekerja, kita berekspresi, entertain gitu kan. Wah, semuanya ada gitu ya. Cuman ya rezekinya kembali lagi, apakah kita memang ada di YouTube? Kalau ada, ya tinggal berdoa saja ya Allah mudahkanlah gitu aja. Kalau memang tidak ada di sini, ya Allah ganti yang lebih bisa menjanjikan di dunia untuk menghasilkan rezeki harta ya gitu, rezeki harta atau rezeki materi ya gitu. Oke guys, sekali lagi darbuka ini cukup keren menurut saya, keren walaupun kecil mungil, ini darbuka ini keren banget ya guys ya. Dan ini harganya sekitar 200 ribuan saja guys ya. Seperti ini udah cakep. Kokoh ya guys ya, ini kokoh. Mudah-mudahan kayunya itu yang bagus ya. Jadi kalau jatuh tidak patah, tidak pecah gitu ya. Seperti ini. Dan ini ya bukan dari kulit, tapi ini menghasilkan suara yang konsisten, istiqomah, stabil gitu. Tidak seperti mungkin kalau kalian punya yang dari kulit, ini yang dari kulit mungkin harus sering dijemur sama matahari karena suaranya itu bisa berubah-ubah ya. Kalau cuaca lembab, musim hujan itu bisa berubah. Tapi kalau yang dari bahan ini tahan segala cuaca ya. Dari cuaca di apapun ini tahan ya guys ya. Jadi ini semuanya bisa dipakai di segala cuaca. Ini tinggal di umurnya aja dikendorin. Kalau mungkin terlalu kencang kendor. Agak ngebas
Kalau nge-trending kan bisa agak dibasin keluar bassnya gitu. Tapi dengan syarat ininya dikendorin dikit ya. Tapi nggak terlalu ini, terlalu apa, terlalu kondor. Nanti bunyinya nggak terlalu sempurna. Pernah saya kondorin ini, tapi nggak sempurna guys ya. Gitu. Sekarang murnya jauh, obengnya jauh guys. Dari depan kita nggak ada obeng. Jadi kita udah deh kayak gini aja. Yang penting sekali lagi saya udah review semuanya, mudah-mudahan saja kalian puas konten-kontennya, mudah-mudahan perubahan ini tidak menjadikan kalian pergi ya gitu dari sini, karena perubahan itu perlu dilakukan apabila sudah waktunya gitu ya. Dan ini percobaan di channel utama saya yang jarang sekali live ya, apalagi bertatapan muka seperti ini gitu ya. Mungkin akan lebih sering bertatap muka di Adeon Channel. Tapi penontonnya kemana ya? Mudah-mudahan bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Itunya bisa ditayangin ke yang lain ya gitu. Kalau udah monet ya beda sih ya. Tapi nggak tahu juga sih. Jadi itu saja guys ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, sudah komentar, dan sudah membagikan video ini. Oke, semuanya kalian semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Serta ada tagline lain kita tambahkan ya. Semoga kita bisa pergi haji dan umroh sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, dadah bre, dadah dulu guys bre. Dadah guys.